Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwanul dari kelas Informatika E. Oke, di sini saya akan membuat program perhitungan BMI pada pemrograman Java menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, di sini langsung saja kita buat programnya dan saya akan menjelaskannya. Di sini ada package. Itu di sini saya membuat package. Kenapa saya membuatnya? Karena di dalam pemrograman Java, file-file atau compile pada Java berupa kelas dan fungsi Java package di sini yaitu sebagai folder tempat penyimpanan kelas yang akan dipanggil oleh kompiler. Nah, di sini ada public class, kemudian public static void, yaitu sebagai bagian kelas atau fungsi utama. Nah, kemudian ada main di sini, yaitu dimana publik pada bagian ini berarti metode-metode dapat dipanggil di dalam dan juga di luar kelas. Kemudian ada void di sini, berarti bahwa metode tidak akan mengirim apapun setelah selesainya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan scanner pada perhitungan BMI, yaitu penginputan. Kita bisa tulis scanner diawali dengan huruf besar, kemudian masukkan sama dengan new scanner, lalu system.in, lalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian selanjutnya di sini yaitu di sini ketika kita menggunakan scanner, kita harus mengimport Java Util Scanner. Yaitu kita akan import Java Util Scanner. Fungsinya di sini yaitu agar ketika kita menggunakan scanner, maka kita harus menggunakan Java Util Scanner agar programnya tidak error ketika di running, ketika dieksekusi. Nah, di sini jadi syarat menggunakan scanner yaitu kita harus mengimport Java Util Scanner. Lalu di sini kita membuat tipe data dan variabelnya. Di sini kita menggunakan tipe data integer yaitu angka bilangan bulat untuk menampung angka bilangan bulat dengan variabel JK diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini saya menggunakan tipe data float dengan variabel berat, tinggi, BMI dan meter dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini kita akan membuat perintah untuk memasukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berat badan dan tinggi. Jadi kita bisa tulis show tab. Kemudian kita berikan dulu judulnya yaitu program program perhitungan BMI. Lalu kita enter, lalu kita tulis lagi show, lalu kemudian tab. Di sini kita memasukkan perintah untuk masukkan jenis kelamin. Jadi kita tuliskan masukkan jenis kelamin, itu terdiri dari 1 laki-laki, kemudian perempuan 2 perempuan, lalu di sini kita berikan kutip 2. Kita ambil bagian sini. Oke. Tak lupa belas kurung. Oke, seperti ini. Sini kita beri. Oke, sudah cocok. Kita enter. Kemudian di sini kita tulis variabel JK, lalu sama dengan masukkan pada scanner tadi, masukkan, lalu next, masukkan titik next, huruf besar, in, karena tipe datanya integer jadi kita menggunakan integer, lalu diawali dengan huruf besar, kemudian
tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Nah, fungsi di sini yaitu untuk menampung data pada saat kalian menginput, yaitu jenis kelamin. Maka tekan dilanjutkan. Kemudian di sini kita tulis lagi SOUT perintah untuk memasukkan berat badan. Tab masukkan berat badan. Titik 2. Kemudian di sini lagi kita masukkan variabel dari float berat sama dengan masukkan next float. Karena tipe datanya float, kita menggunakan float diawali dengan huruf besar dan buka kurung, tutup kurung, diakhiri titik koma. Selanjutnya di sini berat next float, salah, huruf kecil. Oke, tidak error lagi. Lalu di sini kita tulis SOUT tab masukkan perintah untuk memasukkan tinggi badan. Titik 2. Kemudian di sini kita tulis lagi variabel dari float, yaitu tinggi sama dengan masukkan titik next float sama yang di atas, lalu buka kurung, tutup kurung, diakhiri dengan titik koma. Jadi data yang ditampung dari penginputan masukkan tinggi badan. Nah, di sini kita lanjut, yaitu penggunaan rumus. Oke, saya di sini sebelumnya di sini user akan menginput nilai JK, jenis kelamin, tinggi badan dan berat. Karena tinggi badan dimasukkan dalam satuan cm, sehingga kita perlu konversi ke satuan meter dengan cara membagikan nilai tinggi dalam cm dengan 100, yaitu kita bisa tulis meter sama dengan berat. Di sini kita bisa tulis meter sama dengan tinggi per 100. Tinggi per 100 diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita memasukkan rumus BMI, yaitu rumusnya yaitu BMI sama dengan buka kurung berat per buka kurung meter, kan dalam satuan meter, jadi kita menggunakan di sini meter, kita menggunakan tingginya itu meter, jadi meter kali meter. Oke, seperti ini. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya di sini kita akan mencetaknya, yaitu SOUT tab. Kita bisa variasikan dulu. Kemudian kita tab lagi, SOUT tab. Di sini kita tulis BMI sama dengan titik 2. Lalu kita kutip, lalu kita tulis plus BMI plus, kemudian kutip 2, lalu diakhiri dengan titik koma. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita selanjutnya kita akan menggunakan percabangan if. Di sini kita akan membuat klasifikasinya, yaitu menggunakan percabangan if. Percabangan if di sini merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, di mana hanya terdapat sebuah kondisi pada pemilihan if. Oke, di sini kita bisa tulis if, lalu kondisinya, kemudian buka kurung, kemudian di sini SOUT, lalu tab, kemudian di sini kita tulis pernyataannya, keterangannya itu kurus. Lihat di sini kondisinya. Di sini ini adalah kondisi. Jika kondisinya begini, maka akan dieksekusi, yaitu kurus. Jadi di sini kita bisa tulis kondisinya. Kondisi jika kondisi BMI kurang dari 18, kurang dari 18.5.
maka akan dieksekusi, yaitu kurus. Output yang akan dikeluarkan itu kurus. BMI. Oke, di sini kita coba kita salin, kita paste, kita akan membuat 4 pernyataan. Nah, di sini kita menggunakan if, di sini kita menggunakan else if. Itu pernyataan lebih dari satu, else if. else if. Kemudian di sini terakhir, di sini kita menggunakan else. Nah, di sini kita ambil kondisinya. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita ubah kondisinya. Kondisinya di sini kita bisa tulis kurang dari sama dengan 22.9. Kemudian di sini kurang dari 24.9. Seperti ini kita ubah keterangannya, pernyataannya di sini kita tulis normal. Di sini overweight. Di sini kita tulis obesitas. Nah, di sini kita hapus sebagian. Oke. Perhatikan di sini pada percabangan if, yaitu di sini ada beberapa pernyataan, yaitu di sini jika BMI kondisinya 18.4, 18.5, maka kurus. Jika kondisinya ini sesuai atau bernilai benar, maka pada bagian pernyataan pertama ini akan dijalankan atau dieksekusi. Jika false, maka pernyataan yang kedua akan dijalankan. Nah, jika false, bernilai false lagi, maka pernyataan yang ketiga akan dijalankan lagi. Nah, kemudian jika tidak atau bernilai false lagi, salah, maka akan else yang akan dijalankan, yaitu else di sini pernyataan khusus, yaitu sini jika tidak ada yang sesuai pada pernyataan 1, 2, 3, maka else yang akan dijalankan, dieksekusi. Jadi jika kondisinya 18.5, maka kurus, maka pernyataan pertama yang akan dieksekusi, maka output yang akan dikeluarkan kurus. Nah, di sini kita coba run. Di sini. Oke, di sini program perhitungan BMI. Masukkan jenis kelamin Anda. Jadi sini kita masukkan nomor 1, laki-laki, kemudian masukkan berat badan Anda. Sini kita masukkan 49, kemudian masukkan tinggi badan 163. Kemudian kita enter. Maka BMI 18.44, yaitu kurus. Yaitu pada pernyataan nomor 1, yaitu kondisinya itu 18.44. Kondisinya yaitu 18.44. Kita lihat tadi kondisinya yaitu 18.44. Di sini 18.5. Berarti pernyataan yang pertama yang akan dieksekusi, jadi kurus. Makanya di sini output yang dikeluarkannya ini yaitu kurus. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.